pemirsa. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang akan kita sampaikan karena waktunya juga mau habis ya. Jadi minta dijawab singkat aja, usia berapa dari Mbak Selviana, usia berapa yang paling tepat untuk melatih anak berpuasa pertama kali? Teh Eka mungkin ya yang menjawab, singkat aja Teh, pertanyaannya ini jawabannya, ya. Iya. Semangat Teh Eka. Ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya ya. Jadi untuk yang kita ketahui di dalam fikih Islam, khususnya tentang pendidikan kepada anak, dari hadis yang diriwayatkan Amr bin Su'aib gitu ya, itu disebutkan perintahkanlah kepada anak yang berusia 7 tahun untuk sholat. Jadi sebenarnya kalau dari sisi umur begitu ya, yang ada perintahnya itu lebih ke sholat begitu ya, perintah untuk sholat itu umur 7 tahun. Dan kemudian kalau umur 10 tahun itu boleh dipukul ketika dia tidak melakukan ibadah sholat seperti itu. Nah, di situ boleh ya, bukan wajib dipukul, tapi boleh dipukul kalau itu memang dirasa perlu. Dan yang saya pahami itu juga pukulan yang tidak membahayakan tentunya. Nah, bagaimana dengan puasa? Nah, kalau saya bisa melihat kalaulah sholat itu saja diperintahkannya sebenarnya umur 7 tahun, maka puasa pun kita mulai memerintahkan secara apa namanya ya, secara pendidikan, secara persuasif gitu ya, memang memerintah gitu. Itu memang di umur 7 tahun. Kenapa di umur 7 tahun? Karena di umur 7 tahun pada umumnya, ini pada umumnya, tapi nggak mesti juga. Pada umumnya itu mulai mumayyiz, mulai pada fase dia itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Nah, memang ciri-ciri mumayyiznya itu para ulama punya kriteria yang berbeda begitu ya. Nah, tapi intinya adalah mulai mereka itu mampu untuk melihat puasa itu kebaikan, kemudian juga tarawih itu suatu kebaikan begitu, karena dia tahu mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga kalau pendapat saya, kita tidak perlu memaksakan kepada anak-anak balita, misalnya umur 3 tahun, 4 tahun, umur 5 tahun gitu ya, untuk memaksa. Ini kategorinya memaksa gitu ya. Memaksa mereka untuk bisa saum full begitu. Nah, tapi kalau kemudian mengenalkan gitu ya, menjelaskan dengan riang gembira, kemudian memperlihatkan orang tuanya itu saum, kakak-kakaknya saum, kemudian keluarga besarnya saum, dan tersuasanakan di dalam rumahnya suatu kesenangan, suatu kegembiraan di dalam saum. Nah, untuk anak-anak yang balita ini memang apa namanya, belum bisa dirangsang secara akliyah karena kan akalnya belum sempurna. Nah, jadi memang yang bisa merangsang kepada balita itu lebih kepada suasana-suasana tadi gitu, rangsangannya lebih kepada naluri begitu. Nah, sehingga di umur balita ini berikanlah pengalaman dan kesan yang sangat menarik kepada anak-anak balita tersebut tentang Ramadan. Otomatis nanti ke depannya di umur sekitar 6-7 tahun mereka sudah mulai diajak bicara tentang kebaikan-kebaikan ini. Dan umur 7 tahun itu sudah kenal dan sudah bisa diperintahkan untuk saum. Kalau sudah menjelang balik itu sudah terbiasa, kan berarti punya waktu sekitar 3 tahun ya, 3 tahun dari umur 7 tahun ke 10 tahun untuk bisa membiasakan anak-anak kita itu melaksanakan ibadah-ibadah seperti itu. Nah, jadi umur 10 tahun itu memang sudah terbiasa sehingga proses hukumannya itu tidak akan berlangsung kalau memang sudah terbiasa. Kenapa umur 10 tahun masih ada yang bolong-bolong, belum terbiasa? Yaitu karena tidak diproses dari balita dengan riang gembira dan menyenangkan, punya memori yang menyenangkan tentang Ramadan, dan kemudian
di umur 7 tahunnya mungkin kurang diskusinya begitu, serta latihannya. Nah, berarti ya memang harus dikejar kalau misal umur 10 tahun belum bisa puasa full. Kalau yang tadi yang masih latihan sebelum 10 tahun itu silahkan semampunya, namanya juga latihan, karena dia tidak berdosa sebenarnya kalau tidak berpuasa kan, begitu ya. Nah, tapi kita di situ hanya fungsi pendidikan saja, begitu. Tapi di fikih juga diajarkan ketika anak belum mampu puasa full, silahkan untuk buka di tengah hari. Boleh mereka makan dan minum dulu, kemudian melanjutkan lagi puasanya, latihan lagi begitu. Mungkin itu Ibu Ya. Alia.